Halo teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah Pratama Madya Online. Sebelum kalian mengikuti ibadahnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebaiknya teman-teman didampingi oleh orang tua ketika mengikuti ibadah ini. Kedua, teman-teman harus berpakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan beribadah sambil makan, bermain gadget, dan tidur-tiduran. Dan yang terpenting, kalian harus menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan Yesus dapat hadir di mana saja. Baiklah, kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Kak Ferry di minggu ini dalam ibadah online kita. Nah, adik-adik apakah sudah siap semuanya untuk beribadah minggu ini? Kita siapkan hati ya. Jadi kita tidak meninggalkan Tuhan dalam apapun yang terjadi lewat ibadah-ibadah yang kita jalani dengan segala keterbatasannya. Kak Ferry harap, Kak Ferry berdoa supaya tetap menumbuhkan iman percaya kita. Yuk kita siapkan hati, Kak Ferry akan awali ibadah kita minggu ini dengan berdoa mohon pimpinan Tuhan supaya menyertai ibadah kita. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, hari Minggu, di mana Engkau mengumpulkan kami dalam ibadah kudus-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus dalam segala keterbatasan yang terjadi, Engkau tetap menyertai ibadah ini. Karena lewat ibadah seperti ini Tuhan Yesus akan mendekatkan kami dengan Engkau, Sang Pemilik hidup ini. Serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami sungguh larut dalam ibadah ini, mendekatkan diri dengan Engkau dan beroleh kemenangan daripadanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah minggu ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Haleluya, amin. Yuk kita mulai ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan dulu dengan suatu pujian Hatiku Percaya, supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita atas apapun yang akan terjadi. Yuk. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku
percaya, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, percaya kepadamu, ya Yesusku, selamanya ku percaya kuasa-Mu selamanya memimpinku menuju rencana-Mu yang terbaik bagiku. Dan aku kan berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya, selalu percaya. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama-Mu. Izinkan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Lewat firman yang sederhana, kami mau bertumbuh sebagaimana Kau kehendaki atas diri kami terjadi. Jadilah kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu yang merindukan jamaah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Hai, shalom adik-adik. Di sini ada Kak Martin. Apa kabar semuanya? Kakak mau berdoa buat adik-adik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kakak percaya bahwa semua adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Kalau dipikir-pikir kita udah berapa lama ya gak ketemu di gereja ya? Kalau kakak hitung sudah sekitar 2 bulan kita gak bertemu di gereja. Tapi dari kejadian ini kita semua belajar, kita semua jadi tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya ada di gedung gereja, tapi sekarang Tuhan Yesus Kristus sudah ada di rumah kita, bahkan juga di dalam hati kita. Karena itu kita masih tetap bisa memuji, memuliakan, menyembah Tuhan meskipun kita ada di rumah. Luar biasa bukan? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang sampai detik ini, sekarang ini nih, masih tetap merasakan kebaikan Tuhan? Angkat tanganmu. Wah, kakak juga angkat tangan karena kakak percaya meskipun kakak di gereja, mau di rumah, mau dimanapun, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Nah, sekarang kakak mau menjelaskan mengenai firman Tuhan. Firman Tuhannya masih berhubungan sama minggu lalu sih. Cuman kakak mau jelasin dari mana ya? Oke, gini dulu deh. Kakak jelasin dari Alkitab kita. Jadi dari Alkitab, Allah Bapa itu seringkali disebut atau tertulis sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Betul ya, seperti itu ya. Jarang sekali kita menjumpai Allah Bapa bisa kata disebut sebagai Allah Salomo, atau Allah Bapa disebut sebagai Allah Ribka mungkin. Itu jarang kita baca atau lihat di dalam Alkitab. Nah, kenapa ya kok Abraham, Ishak, kemudian Yakub? Tentunya tiga generasi ini adalah orang-orang yang berarti
penting atau spesial bagi Tuhan, dan tentunya hidupnya itu berkenan bagi Tuhan, sehingga namanya sering disebut dalam Alkitab. Dan dari hidup ketiga orang ini kita bisa belajar banyak hal. Minggu ini kita masih belajar mengenai Yakub. Berarti ini udah seri ketiga kita belajar mengenai Yakub, karena minggu lalu dan 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai Yakub. Adik-adik masih ingat enggak apa yang kita pelajari minggu lalu dan 2 minggu lalu mengenai Yakub? Coba dijawab. 1, 2, 3. Wah, kakak yakin pasti semuanya bisa jawab. Jadi 2 minggu lalu kita belajar bagaimana Yakub mendapatkan hak kesulungannya. Saat itu Yakub melakukannya dengan cara memasakkan sup kacang merah untuk Esau kakaknya, dan saat itu membuat Esau senang dan dengan santainya menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Terus di 1 minggu lalu kita belajar bagaimana Yakub mendapatkan doa berkat dari ayahnya Ishak, yang saat itu sebenarnya doanya diperuntukkan untuk si sulung Esau. Saat itu Yakub harus berpura-pura menjadi Esau, sehingga ayahnya yang sudah tua dan tidak bisa melihat itu rabun itu salah mengenali, dan akhirnya doa yang seharusnya untuk Esau juga akhirnya diberikan untuk Yakub. Nah, kalau kakak pikir-pikir ya, Yakub untuk mendapatkan sesuatu itu harus berusaha sekali, harus ada kerepotannya, harus ada kesulitannya, sampai dia itu akhirnya bisa mendapatkan itu. Banyak sekali tantangan yang Yakub hadapin ketika masa itu. Nah, setelah Yakub memperoleh hak kesulungan, setelah Yakub memperoleh doa berkat dari ayahnya, apakah masalahnya beres? Ternyata belum juga gitu loh. Karena itu memang kita mendalami di seri ketiga ini. Selanjutnya setelah Yakub mendapatkan doa berkat dari ayahnya, apa yang terjadi? Nah, sebelum ke sana, kakak juga pengen tanya ya, kira-kira dengan segala kerepotan dan kesulitan yang dihadapi Yakub, apakah janji Tuhan terhadap Yakub itu berubah? Sekali-kalinya tidak, karena janji Tuhan terhadap Yakub tetap ya dan amin dan pasti akan terjadi. Nah, kita akan pelajari di cerita selanjutnya bagaimana Yakub setelah mendapatkan hak kesulungan dan mendapatkan doa berkat dari ayahnya, apa yang terjadi. Jadi setelah Esau tahu bahwa doa berkat dari ayahnya juga diambil oleh Yakub, Esau sangat marah. Jadi Esau merasa bahwa Yakub udah mengerjain Esau beberapa kali, mulai dari hak kesulungannya, bahkan sekarang doa berkat dari ayahnya juga diambil. Karena itu Esau berniat untuk membunuh Yakub. Nah, Ribka, ibu Esau dan Yakub sangat khawatir, sangat takut, apalagi Yakub ini adalah anak yang disayanginya. Jangan sampai anak yang disayanginya ini dibunuh oleh kakaknya sendiri. Karena itu Ribka berinisiatif untuk ngasih tahu ke Yakub bahwa Yakub segeralah pergi dari kota ini, kota Beersheba, untuk pergi kemudian ke Haran dan menemui saudaranya yang bernama Laban. Ribka berpikir kalau misal kata Yakub tinggal di rumah saudaranya, dia aman dari Esau nomor 1. Kemudian mungkin selang beberapa waktu setelah Esau tidak marah lagi, Esau bisa memaafkan Yakub. Karena itu memang cepat-cepat sekali itu Ribka beritahu Yakub untuk segera pergi dari kota itu gitu kan. Jadi bagi Yakub yang anak rumahan gitu kan ya, anak yang lebih suka di rumah, tidak kemana-mana, suatu hari dia tiba-tiba disuruh cepat-cepat untuk pergi dari rumah, bahkan tidak hanya rumah gitu kan, disuruh pergi dari kota itu, tentunya bukan hal yang mudah gitu kan. Yakub mengalami kesulitan, sampai akhirnya ketika menuju ke Haran, Yakub berhenti di Betel dan kemudian dia itu bermalam di sana. Dan ketika itu dia bermimpi. Jadi di dalam mimpinya Yakub itu melihat ada sebuah tangga dari tanah sampai ke langit. Jadi tangga yang sangat panjang gitu kan. Kemudian dari langit turunlah malaikat-malaikat Tuhan. Kemudian dia juga melihat Tuhan, dan kemudian Tuhan itu berkata kepadanya. Ada beberapa hal yang disampaikan Tuhan atau janji Tuhan dalam mimpinya. Yang pertama, Tuhan bilang bahwa tanah yang kau tiduri ini, kau yang baring ini, kelak akan menjadi tanahmu.
Kemudian yang kedua, Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberikan banyak keturunan untuk Yakub, seperti debu banyaknya gitu kan, dan Tuhan akan memberkati keturunan-keturunan Yakub. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan akan melindungi Yakub, dan suatu hari nanti Tuhan akan membawa Yakub kembali ke kota asalnya. Setelah Yakub terbangun dari mimpinya, dia sangat bersyukur, dia sangat berterima kasih. Di tengah segala kesulitannya, dia hadapi kesulitannya. Janji Tuhan itu tetap ada untuk dia sangat bersyukur untuk itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Haran itu tadi. Kemudian sampailah dia ke kota Haran, dan akhirnya Yakub juga berhasil menemui saudara ibunya, yaitu Laban. Setelah bertemu Laban, apakah masalah Yakub sudah selesai? Ternyata tidak juga. Jadi setelah Yakub bertemu dengan Laban, Yakub juga bertemu dengan Rahel, anak Laban, kemudian juga Lea. Lea itu kakaknya Rahel. Nah, sejak bertemu memang Yakub itu jatuh cinta sama yang namanya Rahel, karena Rahel itu cantik parasnya. Rahel itu juga perbuatannya baik dan menyenangkan. Karena itu memang Yakub berniat menjadikan Rahel itu istrinya. Kemudian dia ngomong sama Laban, Laban, aku berniat menjadikan Rahel sebagai istriku, boleh tidak? Gitu kan. Si Laban bilang gini, oke, kalau kamu mau Rahel jadi istrimu, kamu harus kerja sama aku selama 7 tahun, kerja sebagai penggembala ternak. Ternakku gembalakan, setelah 7 tahun kamu boleh nikah sama Rahel. Nah, karena Yakub begitu cintanya kepada Rahel, Yakub mau melakukan itu. Ternyata dapat Rahel gak semudah itu. Dia harus bekerja 7 tahun lamanya gitu kan. Kemudian dia bekerja, dia tidak merasa capek karena dia sangat mencintai Rahel. 7 tahun terasa begitu cepat. Setelah 7 tahun, dia ngomong lagi nih ke Laban, Laban, ini udah 7 tahun, aku boleh dong menikah sama Rahel. Laban bilang, oke, aku akan nikahkan kau dengan Rahel gitu kan. Sayangnya mau diadakan pesta segala macamnya. Ternyata pas pesta pernikahannya yang dinikahkan justru Lea, kakaknya, jadi bukan Rahel. Nah, terus kemudian Yakub bilang dong sama Laban, loh aku cintanya sama Rahel, kenapa aku harus nikah sama Lea gitu kan. Oh Yakub, di tempat kami itu adat istiadatnya tidak terbiasa kalau adik itu nikah duluan dibandingkan kakaknya. Udahlah, kamu genapi pernikahanmu dengan Lea selama 7 hari. Nanti setelah 7 hari kamu boleh menikahi Rahel. Tapi ingat syaratnya, kamu harus bekerja 7 tahun lagi dengan aku. Nah, di sana Laban sudah mulai curang, sudah mulai tidak menepati janjinya. Dia minta kepada Yakub kalau Yakub mau menikahi Rahel, dia harus bekerja 7 tahun lagi, sehingga 14 tahun totalnya. Oke, setelah 7 hari menggenapi pernikahannya dengan Lea, akhirnya boleh menikah dengan Rahel. Tapi ya otomatis dengan menikah dengan Rahel, dia harus bekerja menambah 7 tahun lagi bekerja di Laban. Nah, setelah menikahi Rahel dan Lea, masalahnya juga belum berhenti, karena ternyata Rahel sama Lea juga tidak cocok. Mereka sering bertengkar, belum lagi pekerjaannya sebagai penggembala ternak gitu kan. Tapi janji Tuhan untuk keturunan Yakub, wah itu benar-benar terjadi melalui Lea maupun Rahel. Jadi anak-anak Yakub itu ada cikal bakal dari suku-suku di Israel. Jadi bayangin segitu banyaknya ya. Kemudian setelah punya anak Yusuf dari rahimnya Rahel, Yakub maju bilang gini, Laban, aku pengen pulang ke kotaku gitu kan. Aku udah bekerja juga 14 tahun untuk memenuhi janjiku, aku mau pulang gitu kan. Tapi Laban bilang kayak gini, Yakub, kamu tuh hebat banget, kamu itu bisa menjaga semua ternakku, sehingga ternakku yang dulu sedikit setelah ada kamu jadi banyak gitu kan. Jadi kamu jangan kemana-mana, kamu kerja sama aku aja gitu kan. Nah, terus dengan penjelasan seperti itu, terus Laban juga cerita, kalau kamu butuh upah gitu kan, kita bisa atur kok, kita bisa atur. Jadi untuk kita atur ternak kita, untuk ternak-ternak yang bintik-bintik, loreng-loreng atau belang-belang, itu bolehlah kamu ambil. Jadi ternak yang mungkin secara kulit mungkin kurang bagus itu diberikan ke Yakub oleh Laban. Nanti ternak-ternak yang lain itu punyaku gitu kan. Nah, tapi ternyata
janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup Yakub, meskipun dia awalnya dikasih mungkin ternak-ternak yang nggak terlalu bagus gitu kan, tapi karena perkenanan Tuhan terhadap Yakub itu luar biasa, akhirnya ternak-ternak Yakub ini juga berkembang dengan baik, dan memang yang kuat-kuat itu akhirnya dimiliki oleh Yakub. Jadi Yakub punya sedikit cara sih. Jadi untuk ketika ada hewan yang kuat, dia kan kasih satu makanan daun gitu kan, sehingga ketika hewan yang kuat itu nanti punya anak gitu kan, anaknya itu setelah makan daun-daun itu anaknya nanti akan jadi belang-belang. Jadi yang kuat-kuat itu nanti jadinya itu akan dimiliki oleh Yakub, sedangkan yang biasa-biasa saja dimiliki oleh Laban. Jadi ya Yakub melakukan kecerdikannya gitu kan, jadi dia melakukan kecerdikannya terus gitu kan, akhirnya dia itu mendapatkan hewan-hewan yang kuat setelah hewan-hewan kuat itu dikasih makan suatu daun, sehingga anak-anaknya itu menjadi warna belang-belang, coreng-coreng kayak gitu, akhirnya dimiliki oleh si Yakub, sedangkan yang biasa-biasa aja dimiliki oleh si Laban. Nah akhirnya otomatis memang ternaknya Yakub jadi lebih kuat-kuat, yang warnanya tetap sih loreng-loreng, belang-belang gitu, tapi adalah ternak-ternak yang kuat. Kemudian sedangkan yang dimiliki oleh Laban adalah ternak-ternak biasa. Otomatis akhirnya ternak-ternak Yakub lebih banyak, bahkan mengalahkan ternaknya Laban. Laban bingung lagi. Karena kok ternaknya kok lebih banyak punyanya Yakub daripada punyanya dia, dan Laban mulai tidak suka terhadap Yakub. Suatu hari Yakub bermimpi, Tuhan pesan lagi sama Yakub untuk segera kembali ke kota asalnya. Setelah itu Yakub langsung bangun, kemudian ngomong sama istrinya bahwa dia harus kembali ke kota asalnya karena Tuhan yang suruh, dengan bawa istri, anak, ternak, pegawainya semuanya dibawa. Dan ternak Yakub saat itu memang lebih baik daripada ternak Laban. Kemudian pas perjalanan ya Laban ada marahnya juga, akhirnya mengejar Yakub juga. Terus akhirnya mereka sempat bicara dan membuat suatu perjanjian, sampai akhirnya Laban mengizinkan Yakub untuk pergi. Nah, yang kita lihat bahwa perjalanan Yakub gitu kan, itu bukan suatu perjalanan yang cukup mudah gitu kan. Dia melewati lika-liku, melewati hambatan maupun tantangan. Tapi ingat, Yakub itu adalah orang yang berkenan di hadapan Allah, orang yang spesial bagi Allah. Karena itu setiap janji Allah di dalam hidupnya itu tetap terpenuhi, tetap terjadi dalam hidupnya. Kakak baca ayat janji Tuhan kepada Yakub untuk yang pertama kalinya, bahkan sebelum Yakub itu lahir. Ketika itu Yakub masih dalam kandungan. Yuk kita buka yuk. Kejadian 25 ayat 23. Oke. Kakak kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu ya, Kejadian 25 ayat 23. Ini janji Allah kepada Yakub untuk yang pertama kali. Kakak bacain. Firman Tuhan kepadanya ini adalah kepada ibu Yakub, yaitu Ribka. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Haleluya. Jadi dari awal, dari dalam kandungan itu Yakub itu sudah dijanjikan oleh Allah untuk menjadi bangsa yang besar, dan bangsa yang besar itu dari Yakub itu akan lebih besar daripada anak yang lebih tua. Dan saat itu sebenarnya tidak umum sih, karena kalau di Israel itu anak tertua itu memegang peranan yang penting. Tapi justru pada saat hamil Ribka dikatakan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Jadi anak yang muda akan lebih berkuasa. Itu
nggak umum sih kalau di bangsa Israel waktu itu, tapi itu yang dijanjikan Tuhan dan itu memang terjadi dan digenapi di kehidupan Yakub. Yang pertama, dia bisa mendapatkan hak kesulungannya dari Esau. Yang kedua, dia mendapatkan doa berkat juga dari ayahnya, dari Ishak. Kemudian yang ketiga juga, dia juga bisa berkembang, punya istri, punya anak yang banyak sebagai cikal bakal bangsa Israel. Kemudian juga punya ternak yang berlimpah. Jadi janji Tuhan itu benar-benar digenapi di dalam kehidupan Yakub, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, dia akan bangsa yang memimpin, bahkan lebih besar daripada si sulung. Nah, dari sana apa yang bisa kita pelajarin gitu kan? Apa yang bisa relevan atau sesuai sama hidup kita? Jadi yang kita pelajari dari kisah Yakub selama 3 sesi ini ya, kita percaya bahwa sejak kita dalam kandungan, Tuhan itu sudah punya rencana yang baik untuk setiap dari kita. Jadi masing-masing dari kita, Tuhan itu sudah punya rencana yang baik. Jadi ketika dalam kondisi yang mungkin sulit atau tidak mudah, mungkin kondisi seperti saat ini di mana ada wabah di luar, terus aktivitas kita sekolah, kerja, ibadah jadi sulit gitu kan, kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan itu baik dan pasti terlaksana dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah mulai goyang, mulai tidak yakin, kita harus tetap berpegang sama janji Tuhan. Jadi kita belajar dari Yakub bagaimana dia meskipun mengalami kesulitan apapun, janji Tuhan itu tetap ya dan amin dan terjadi dalam hidupnya. Nah, kalau Yakub bisa, berarti janji Tuhan untuk kita juga ya dan amin dan pasti akan terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau dari Yakub, dari kakak sendiri, itu ada 3 hal sih yang kita bisa belajar dari Yakub. Yang pertama, Yakub itu adalah orang yang cerdik dan bisa melihat peluang. Jadi memang kita selain menjadi orang Kristen yang harus tulus, kita juga harus menjadi orang Kristen yang cerdik. Cerdik, bisa melihat peluang, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara mengatasi masalah. Terus yang kedua, kakak lihat juga Yakub tuh orangnya gigih, pantang menyerah. Jadi kalaupun ada kesulitan, dia akan usaha terus, gimana caranya itu harus bisa. Jadi semangatnya, motivasinya itu tidak pernah habis atau tidak pernah hilang. Terus yang ketiga, Yakub itu selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam apapun dia selalu berbicara, selalu berbincang dengan Tuhan, sehingga setiap hal yang dia lakukan juga berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Nah, dengan kita dekat sama Tuhan, kita melakukan seperti Yakub, kita dekat sama Tuhan, sehingga yang tadi nomor 1, misal kata kecerdikan kita, juga kemudian pantang menyerah kita. Dengan kita dekat sama Tuhan, kita lakukan itu dengan cara yang benar. Itu bisa membuat kita atau menjaga kita agar kita melakukan cara-cara yang benar, cara-cara yang berkenan pada Tuhan, sehingga kecerdikan maupun usaha yang kita lakukan tidak sampai melanggar itu. Jadi 3 hal yang kakak pikir bisa kita pelajari dari Yakub. Yang pertama, kecerdikannya tadi. Terus yang berikutnya itu adalah dia pantang menyerah. Dan yang ketiga, dia tuh melibatkan Tuhan. Nah, adik-adik, kakak harap setelah kita belajar Yakub segitu banyaknya, adik-adik juga bisa melakukan seperti itu. Bagaimana dia Yakub yang cerdik, kemudian Yakub yang gigih atau terus berusaha atau pantang menyerah, kemudian Yakub yang melibatkan Tuhan. Kita akan belajar terus melakukan itu, dan kita percaya, kita pegang janji Tuhan sampai janji itu pasti digenapi dalam hidup kita. Oke, sekarang kita masuk ayat hafalan yuk. Ayat hafalannya masih sama seperti minggu lalu, yaitu Mazmur 37 ayat 5. Kakak ulangi lagi ya, Mazmur 37 ayat 5. Ayo kakak kasih waktu untuk cari ayatnya. Udah? Udah ya? Oke, yuk kita baca sama-sama yuk. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita ulangi lagi yuk. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kita pakai gerakan ya, biar seru kita pakai gerakan. Oke?
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, dan Ia akan bertindak. Oke, jadi ayat hafalannya sama dengan minggu lalu, harusnya lebih bisa hafal dong ya. Jadi Mazmur 37 ayat 5. Oke, terakhir kakak ingin kasih persembahan yang spesial untuk adik-adik. Kita lihat ya persembahannya ya. Jadi persembahan yang kakak ingin tunjukkan kepada adik-adik adalah pertunjukan yang spesial, yaitu adalah pertunjukan sulap. Yeay, kita akan bermain sulap ya. Jadi di sini ada uang koin 1000. Apa yang akan terjadi dengan uang koin ini ya? Kita lihat yuk. Apa yang akan terjadi ya dengan uang koin ini? Yes. Wow, uang koinnya ternyata dari 1000 menjadi 100.000. Yeay, ini berarti kan udah 100 kali lipat. Tapi ini cuma sekedar sulap sih. Kalau kita mengingat kisah Yakub tadi, perbuatan Tuhan atau Allah kita itu bukan sulap, perbuatannya nyata bagi orang yang berkenan padanya. Seluruh pekerjaannya, seluruh perbuatannya dibuat berhasil dan dibuat berlipat-lipat. Ingat kayak apa? Kayak ternaknya Yakub. Nah, kalau bisa terjadi kepada Yakub, itu berarti juga bisa terjadi kepada kita. Bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Siapa yang percaya, kita ulangi sama-sama yuk. Amin. Terima kasih karena sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan. Dan kakak senang sekali bisa menyampaikannya itu kepada adik-adik. Tetap setia beribadah. Kakak pamit dulu. Sampai berjumpa minggu depan. Jesus bless you all. See you. Halo adik-adik, gimana tadi firmannya? Sudah denger ya? Jangan sampai nggak denger, nggak baik kalau dengar firman kok langsung mengabaikannya. Tentang siapa tadi firmannya? Yakub. Iya, kita sudah tahu cerita tentang Yakub, bagaimana dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertainya. Ada lagu loh yang mendukung untuk bagaimana kita percaya sama Tuhan. Mau denger nggak? Kayak gini lagunya. Nyender ning sine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sine sapa, nyender ning Gusti Yesus, nyender 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 ning sine sapa, nyender 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 ning Gusti Yesus. Oke.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan
mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam rumah negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hari ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Wah, komplit ya hari ini. Sudah menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman, bahkan sudah memuji Tuhan, sudah nyender-nyender gitu ya. Nah, kakak kangen banget loh sama kalian. Nah, ayo dong, kakak pingin lihat juga kalian. Kakak pingin banget ngelihat kalian kayak gimana. Caranya gimana kak? Caranya gini, kalian kirim video kalian yang lagi ibadah online, yang lagi muji Tuhan, atau kalian mau kesaksian, mau dance, lagu sekolah minggu, boleh banget. Nah, kirimnya ke IG Bethany Kids Manyar atau kirim ke WA kakak-kakaknya semua. Boleh siapa aja, kakak siapa aja. Kakak tunggu ya. Nah, sekarang ibadahnya udah selesai. Tapi kita belum berdoa. Ayo kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur sekali. Kami sangat diberkati dengan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak yang mendengarkan ibadah hari ini. Kau pakai mereka lebih lagi, Kau pakai masa depan mereka seperti halnya Engkau memakai Yakub Tuhan. Engkau memakai mereka menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Anak-anak yang jadi anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa Tuhan. Kami berdoa juga memberkati kesehatan anak-anak, memberkati keluarga mereka juga Tuhan, mama papa mereka Tuhan, memberkati pekerjaan mama papa mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak yang sakit, anak-anak yang sedang sedih. Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menghiburkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan segera berkumpul kembali di gereja bersama-sama, beribadah bersama-sama. Kami akan berkumpul mengucap syukur buat semua yang terjadi atas kami. Tuhan, sebentar kami mau menyelesaikan ibadah ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Saat ini semua angkat tangannya adik-adik. Dan terimalah kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa itu menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.